Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah pencobaan atau ujian. Seringkali ini didiskusikan, diperdebatkan, dan banyak anak-anak Tuhan yang masih bingung. Apa beda antara pencobaan dengan ujian, saudaraku? Bisa ditampilkan, judulnya adalah pencobaan, trials, temptation, atau ujian. Ya, saudara. Ada ayat yang menjadi jaminan buat kita sekalian, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama ya, saudara. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin, saudara. Di sini Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa setiap manusia yang sudah percaya Yesus, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, mereka pasti akan kena pencobaan. Tetapi pencobaan itu adalah pencobaan biasa, bukan yang luar biasa, dan diukur oleh Tuhan, tidak melampaui kekuatan manusia. Dan kemudian fokusnya adalah bahwa kita punya Bapa yang setia, ya. Dia peduli, dia setia. Nanti kita akan ke sana, saudaraku, tapi kita akan belajar terlebih dahulu apa bedanya antara pencobaan ya dengan ujian, saudara, ya. Memang peristiwanya bisa sama, saudara. Jadi peristiwa pencobaan yang juga bisa menjadi ujian itu sama, satu peristiwa, tapi ternyata sumbernya beda. Kalau pencobaan itu sumbernya itu adalah iblis. Iblis itu mencobai. Tetapi selain iblis juga dunia, sistem dunia ini bisa menjadi pencobaan buat kita semua. Selain itu tentunya si aku yang adalah daging yang punya keinginan-keinginan daging. Jadi ini perlu difahami benar-benar, saudaraku, ya. Jadi di sini ada iblis, satu, dunia, ketiga daging atau aku. Ya, kita ini punya 3 musuh, iblis, dunia, keinginan daging. Nah, kita akan lihat ayat-ayatnya dulu, saudaraku. Ayat-ayat yang berkenaan dengan mengapa ada pencobaan, karena ada iblis, karena ada dunia, dan karena ada si aku, yaitu ego kita yang adalah daging. Nah, kita akan lihat, saudara, ya, iblis dulu. Lukas 4 ayat 13, tolong ditampilkan tambahan ya, saudara, ini ayat bagus untuk mengenali. Ya, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, kata pencobaan itu
diambil dari kata pirasmos, pencobaan. Ia mundur daripadanya. Nya di sini Tuhan Yesus. Ini adalah perikop Tuhan Yesus setelah dia puasa 40 hari, dia dicobai oleh iblis. Di dalam pencobaan itu ada godaan-godaan. Jadi iblis itu memang mencobai, saudaraku. Pencobaan itu datangnya dari iblis, dalangnya adalah iblis. Kemudian karena iblis gagal mencobai Yesus 3 kali, dia mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Ngerti ya saudaraku ya. Jadi memang dalang sutradara dari pencobaan itu adalah iblis, saudaraku. Saudara mungkin bertanya, seperti apa toh pencobaan itu? Detailnya seperti apa? Breakdown dari pencobaan, oh banyak sekali, saudaraku. Tapi yang jelas, pencobaan itu bukan sesuatu yang akan menguntungkan akan hidup rohani kita. Iblis berusaha menghancurkan. Nah, kembali ke tadi, ke PowerPoint. Ya, nah, saudara, selain iblis ada juga dunia. Ya, dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Ini dunia, saudara. 1 Yohanes 2, 15, 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi iblis itu sutradaranya dan dia berkuasa atas dunia ini, maka kita, anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, enggak boleh mengasihi dunia. Yang dimaksud dunia adalah sistem dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, sekarang lanjut ayat berikutnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini kolaborasi. Ya, di situ dikatakan yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi dunia ini punya sistem, saudaraku, dan isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Nah, ini berkait, saudaraku, berkait iblis, dunia, dan si aku, ego kita. Nah, sekarang yang ketiga, ego kita, saudara ya. Kita akan lihat di dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai, ya, dicobai, pirazo, oleh keinginannya sendiri. Nah, di sini Yakobus menekankan pada keinginan si aku ini, ego yang adalah daging ini, keinginan daging, saudaraku, itu yang menjadi penyebab utama pencobaan itu ada. Padahal kalau kita bedah seluruh firman Tuhan, ketemu akan 3 tadi. Iblis dalangnya, yang disasar adalah ego dengan kekuatan sistem dunia yang menawarkan akan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging tadi. Paham ya? Jadi memang pencobaan itu areanya ya di sini nih, saudaraku. Penyebabnya adalah karena ada iblis, karena ada si aku yang memang harus disalibkan terus, dan juga karena adanya sistem dunia. Yang kalau kita nggak waspada, kita akan hanyut dengan sistem dunia ini. Jadi sumber utama adalah iblis, dunia, dan keinginan daging.
Nah sekarang 1 Timotius 6, nah ini juga menambah ya saudara, membuktikan bahwa masalah utama dari sebuah pencobaan itu adalah diri kita sendiri ya saudara ya, diri manusia sendiri. Makanya tadi dikatakan oleh Yakobus 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Nah, tetapi mereka yang ingin kaya, jadi rupa-rupanya keinginan untuk menjadi kaya itu nggak salah saudaraku, tapi ingin kaya itu terjatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari keinginan, ingin menjadi kaya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Ini pun masuk dalam kategori pencobaan, saudaraku. Karena ada keinginan untuk menjadi kaya, akhirnya dia mengabaikan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oke, kembali ke tadi, perbedaan pencobaan dengan ujian. Nah, kalau Allah bisa memakai pencobaan yang dikerjakan oleh iblis atau apa yang ada dalam sistem dunia yang menarik manusia untuk tenggelam di dalamnya, ataupun keinginan-keinginan daging yang oleh Tuhan sudah diajarkan. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku setiap hari. Nah, saudaraku, bagi Allah itu dipakai untuk ujian. Ya, kalau nggak diuji kan nggak mungkin bisa naik kelas, betul ya? Kalau saudara mau naik kelas kan ada ujian. Dari SD mau ke SMP aja ada ujian, saudaraku ya. Nah, kemarin saya ngobrol sama Pak Budi Cuncun ya. Pak Budi ini badannya gede sekarang saudara. Dulu kecil, dulu langsing, sekarang langsung. Tahu Pak Cuncun, tahu ini berdiri gitu loh Pak Cuncun. Daripada nanti saya suruh maju loh, ya. Nah itu loh yang namanya Pak Budi Cuncun ya. Tapi beliau ini adalah atlet bela diri. Nah waktu ngobrol-ngobrol tentang ujian dan pencobaan, itu memberi satu ilustrasi yang menarik saudara. Dikatakan begini, kalau ujian itu dari guru suhunya. Jadi suhunya dia itu nguji. Supaya apa? Supaya diketahui bahwa memang muridku yang satu ini sudah selayaknya naik kelas dari ban putih jadi ban apa? Biru atau apa? Saya nggak tahu, itu beda-beda saudaraku ya. Jadi black belt itu ya, itu kalau sudah itu mau naik kelas. Itu ada ujian. Tetapi kadangkala ada lawan yang ingin betul-betul mencelakakan dia, mengalahkan dan mempermalukan muridnya ini. Tapi kalau suhunya, gurunya ini tahu bahwa kamu sudah aku perlengkapi dengan kelengkapan jurus-jurus tertentu dan cara-cara untuk menaklukkan orang itu, maju, nggak apa-apa. Aku lihat, aku awasi. Ngerti ya saudaraku ya? Dan betul-betul tarung bebas saudaraku dengan orang yang bukan sekedar menguji. Karena orang itu dengan kebencian dan ingin mempermalukan, ingin mengalahkan akan Pak Budi Cuncun ini gitu ya. Nyerangnya sungguh-sungguh saudaraku. Mukulnya sungguh-sungguh, nggak main-main. Beda dengan kalau ujian di dalam kalangan sendiri. Jadi kadang-kadang apa yang disebut pencobaan itu bisa menjadi ujian. Tetapi atas sepengetahuan dan persiapan dari sang guru.
Ngerti ya saudara? Tuhan Yesus juga demikian. Jadi kalau saudara ngalami ujian atau ngalami pencobaan, pencobaan itu bisa jadi ujian. Nah sekarang kita lihat itu ya, jadi Allah bisa menjadikan peristiwa itu sebuah ujian, meskipun peristiwanya sama. Sekarang motivasi dari iblis itu adalah kebencian dan kemarahan. Iblis ingin menghancurkan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya kan? Itu iblis. Memang iblis marah karena tadinya kita ikut dia, tadinya kita milik dia, sekarang meninggalkan dia, meninggalkan iblis menjadi milik Kristus. Jadi marah iblisnya, benci, ingin menghancurkan, ingin membunuh. Maka itu ada bermacam-macam pencobaan, ya. Kemudian kalau kita lihat sisi yang sana, saudaraku ya, di sini bagi Allah itu bisa jadi sebuah ujian karena tujuan dari Allah adalah kasih dan didikan. Ini adalah pendidikan, ini adalah kasih. Begitu saudara. Sekarang targetnya hasil dari apa yang diharapkan oleh iblis adalah kepahitan, kehancuran, dan murtad, saudara. Murtad, ngeri ya saudara. Betul-betul murtad, itu tujuan akhir sampai undur dari iman kepada Yesus melalui segala macam pencobaan yang terjadi. Itu memang targetnya dia. Menjadi pahit terhadap kekristenan. Ikut Tuhan kok beratnya kayak gini. Sudah lebih baik enggak usah Tuhan-Tuhanan, begitu ya. Aku mau ikut dunia saja, itu ada saudaraku. Itu namanya enggak lulus ujian di mata Tuhan. Gagal. Tetapi kita yang mempelajari ini, kita memilih saudaraku. Aku memilih bahwa setiap ujian itu adalah, setiap pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Itu kita tetapkan dalam hati. Nah, lanjut kita lihat. Kalau bagi Tuhan itu naik kelas, naik tingkat ya. Dari sabuk putih jadi sabuk merah atau sabuk hijau atau sabuk hitam itu ya. Kemudian menjadi dewasa dan menjadi kuat. Kalau enggak ada ujian, maka enggak pernah ada naik tingkat, saudaraku. Itu targetnya Tuhan. Sekarang sikap kita. Nah ini lebih penting ya, sekarang respon kita bagaimana? Kalau itu pencobaan yang datang dan kita tahu itu dari iblis, dilawan saudaraku. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilawan, itu dihindari. Makanya ada doa, jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya minta supaya Tuhan yang menghindarkan. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Nah, kemudian kalau ini ujian itu dihadapi, dilewati dengan iman dan ketekunan. Jadi kita harus bisa menitik dan memahami jenis-jenis dari pencobaan yang datang dalam hidup kita. Harus cerdik saudaraku ya. Jeli untuk melihat ini pencobaan yang bisa jadi ujian atau pencobaan ini mendatangkan bahaya bagi aku. Kita harus jeli. Lanjut. Satu peristiwa, dua sudut pandang ya, atau dua aspek saudaraku ya, dua sisi. Jadi satu peristiwa yang terjadi itu bisa kita lihat dari sisi mana. Peristiwanya sama saudaraku.
Maka dari itu Rasul Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus, berkata di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa saudara? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan itu dalam bahasa aslinya pirasmos. Pencobaan, saudaraku. Suruh nganggap sebagai kebahagiaan. Karena apa? Karena ayat 3 katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian, lah kata ujian ini dokimion, betul-betul ujian. Tapi di atas ayat sebelumnya pencobaan, jatuh dalam berbagai masalah, penderitaan, kesulitan, kesukaran, ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tuhan berkata, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau kamu masuk dalam pencobaan, nah ini kan bertentangan dengan doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami kan ngajarkan kita jangan masukkan dalam pencobaan. Nah, saudara harus bedakan. Ada pencobaan yang bisa jadi ujian, ada pencobaan yang merupakan godaan dosa yang harus kita tolak dan hindari. Nanti makin lama makin paham, saudara. Ini adalah pencobaan yang dipandang sebagai apa, saudara? Ujian. Jadi pencobaan yang dipandang sebagai ujian, yaitu penderitaan atau kesukaran hidup. Kita nggak mungkin bisa lepas dari penderitaan atau kesukaran hidup, karena firman Tuhan dengan jelas katakan, barang siapa mau hidup beribadah kepada Tuhan, dia harus mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran hidup. Itu nggak boleh dihindari. Tetapi ya nanti kita akan lihat bahwa pencobaan itu bisa menjadi godaan dosa yang menjatuhkan. Nah ini beda. Makanya kita lihat ini satu sisi ya saudaraku ya, satu sudut pandang, satu sisi, yaitu bahwa ini pencobaan bisa jadi ujian bagiku. Aku akan naik kelas melalui ujian yang aku lewati, aku hadapi bersama dengan Tuhan. Ngerti ya? Nah sekarang lanjut. Ini contoh dulu saudaraku ya. Saudara mungkin pengen tahu contohnya apa, saudara bisa bikin daftar sebanyak-banyaknya. Ini semua nggak enak saudaraku. Pencobaan yang dimaksudkan itu adalah kesulitan, kesukaran hidup, penderitaan, itu nggak enak. Ada sakit penyakit. Kalau tiba-tiba penyakit itu datang, ini bisa membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ada sakit penyakit? Kan begitu. Tapi kalau Anda punya prinsip Tuhan, apapun yang terjadi, aku anggap itu sebagai ujian. Oke. Maka saudara, hadapi itu, lewati itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada kebangkrutan. Usaha sedang bagus-bagusnya, kena musibah, bangkrut, habis. Ini bisa stres saudaraku ya, para pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Langsung introspeksi, koreksi diri. Ini penyebabnya apa? Kalau ternyata ini bukan karena kesalahanku, aku sudah bekerja dengan benar, aku sudah waspada, aku sudah hati-hati, tapi toh itu terjadi. Saudara bisa anggap itu sebagai ujian. Kemiskinan, tidak ada orang ingin miskin. Tetapi kalau kemiskinan itu terjadi, saudaraku, jadikan itu ujian untuk saudara berjuang lepas dari kemiskinan bersama dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan, berbagai
kesusahan, penderitaan, kesesakan, kecelakaan. Kecelakaan itu sesuatu yang tidak kita harapkan tapi ternyata terjadi. Nah, itu bisa menggoncang, saudaraku. Bisa menggoncang. Sakit penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, kesusahan, ini semua kita bisa pandang sebagai ujian. Masalah dalam rumah tangga, RT di sini bukan rukun tetangga, tapi rumah tangga, saudaraku. Hubungan suami istri yang tidak harmonis. Masalah anak-anak dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Kesepian. Nah, kesepian itu juga ngeri, saudaraku ya. Ujian itu adalah sudut pandang kita. Namun, saudaraku, ada hal-hal yang berbahaya ketika ada pencobaan. Kita harus menganggap pencobaan itu sebuah kebahagiaan, karena itu merupakan ujian bagi iman kita yang membuat kita naik kelas. Tetapi, lanjut, next. Ayo, baca sama-sama, saudara, bersama dengan saya, kita baca. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ketika ada pencobaan, saudara jangan bilang bahwa, wah ini dari Tuhan. Itu pencobaan yang mana, saudaraku? Itu pencobaan yang merupakan godaan dosa. Paham ya? Jadi bukan sekedar sakit penyakit. Godaan dosa, saudaraku. Oh, ini ada gangguan ini. Ya, lemah. Jadi pencobaan yang merupakan godaan untuk kita berbuat dosa. Bukan sekedar ujian dari Allah. Itu tergantung sikap kita dalam memandang setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau masalah kita pandang sebagai ujian, maka kita pakai cara Tuhan untuk menghadapinya. Tapi ketika itu berubah menjadi godaan dosa, maka doa Bapa kami itu harus kita terus naikkan. Jangan masukkan aku dalam pencobaan. Artinya bukan masalahnya, tapi pencobaan untuk aku berbuat dosa. Iming-iming dari iblis untuk segera menyelesaikan masalah, tapi ternyata itu menjerumuskan. Misalnya kemiskinan tadi orang ingin kaya, cinta uang sampai akhirnya dia melakukan cara-cara yang bukan merupakan cara Tuhan. Disuruh jual narkoba, disuruh jual barang haram, dia lakukan. Dan itu banyak terjadi, saudaraku. Dan banyak pula yang kelihatannya sukses secara finansial karena melakukan hal itu. Tapi itu adalah pencobaan yang harusnya kita hindari. Kita tolak dan kita hindari. Nah, ini bahaya dari pencobaan kalau itu merupakan sesuatu yang membawa kita kepada kejahatan. Nah, dalam doa Bapa kami, jangan masukkan kami dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Itu membawa kepada kejahatan, kepada dosa, terjerumus, dan akibatnya nanti adalah berbagai-bagai duka. Nah, ini lebih jelas, saudaraku. Saya coba breakdown contoh dari pencobaan yang bisa menjadi godaan dosa. Ya, di situ saya daftar
Coba pelan-pelan ya saudara kita perhatikan. Nah, ini pointernya kurang bagus saudaraku ya. Misalnya tadi sakit penyakit ya, contohnya aja sakit penyakit. Orang tergoda untuk mengutuki Tuhan. Seperti Ayub kan, istri dari Ayub itu dipakai iblis untuk berkata, sudahlah kutukilah Allah dan matilah. Jadi ada godaan untuk mengutuki Tuhan, menyalahkan Tuhan. Atau cara lain, cari dukun yang sakti. Berhubungan dengan kekuatan-kekuatan supernatural yang dilarang oleh firman Tuhan. Itu sakit penyakit, saudaraku. Ini godaan, saudaraku, godaan yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemudian ketika terjadi kebangkrutan secara ekonomi ancur-ancuran, begitu ya. Godaan datang. Ada orang yang tiba-tiba mendatangi Anda, dia memberikan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda. Jual barang terlarang. Atau jadi ini saudaraku, ikut jadi bandar judi begitu ya. Judi online atau judi apa, cepat sekali duitnya terkumpul. Ini berbahaya saudaraku. Ini yang harus kita hindari, yang sebelah kanan ini. Ketika kemiskinan tidak kunjung selesai, sampai kapan aku tetap kekurangan terus? Maka godaan untuk mencuri, godaan untuk korupsi, godaan untuk berlaku curang di tempat pekerjaan, itu sangat kuat. Ini yang harus kita doakan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang jahat semua, saudaraku, yang kanan ini. Berbagai kesusahan, penderitaan, kesesakan, bahkan kecelakaan, saudaraku, itu bisa mendatangkan keputusasaan. Banyak orang-orang yang akhirnya membunuh dirinya sendiri, bunuh diri hanya karena putus asa. Penderitaan yang tidak ada akhirnya. Putus asa. Saudaraku, nanti kita lihat bahwa Tuhan sebetulnya menyediakan akan kekuatan yang bisa membuat kita bertahan, yang membuat kita bisa melewati akan masa pencobaan itu, menjadi ujian yang bisa kita selesaikan. Masalah dalam rumah tangga, saudara, daripada ribut-ribut terus, sudahlah cari yang lain, selingkuh ya. Ada seperti itu. Nah, saya akan sedikit cerita tentang kesepian. Kesepian itu bisa menjadi pencobaan, saudara. Orang yang kesepian, sekarang zaman internet, zaman sosmed, di mana kita bisa terhubung dengan orang-orang yang kita nggak tahu, entah berantah, dia berasal dari mana kita nggak tahu, nggak jelas. Tapi karena kesepian, akhirnya berkenalan lewat Facebook lah, wajah cantik yang muncul, padahal dia duda yang sudah ditinggal istri, kesepian, anak-anak semua sudah bekerja, sudah menikah, sehingga dia sendirian, dia kesepian. Ada Facebook, kemudian berkenalan dengan seorang gadis, cantik saudaraku fotonya, nggak taunya itu cowok, gitu ya. Dan apa? Ini ujung-ujungnya duit. Itu yang namanya love scam. Saudara, istilah ini bagus ya. Love scam. Tahu? Scam itu penipuan, love itu cinta. Jadi ini penipuan asmara, saudara. Saudara tinggal klik aja, begitu banyak contoh di YouTube kesaksian orang yang terkena love scam. Dan karena itu menghasilkan uang bagi sang penipu, sekarang marak luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan hati-hati. Kesepian itu bisa membuat
kita ingin punya teman ngobrol. Nah, karena coba-coba, iseng-iseng, akhirnya berkenalanlah dengan orang yang kita nggak tahu siapa itu. Tadi pagi baru saya coba cari, dengar ada yang ditipu dengan AI love scammer AI, saudaraku. Bayangkan. Lah kok bisa itu, saudara? Jatuh cinta sama AI, saudaraku. Dan itu ngeri sekali, saudara. Mereka itu bisa profiling, bisa lihat orang-orang siapa dengan kebutuhan apa, itu mereka bisa cek dari sosmed Anda. Orang kadang-kadang terlalu suka mengumbar diri dan dilihat oleh banyak orang, saudara, oleh semua orang. Apa kegiatannya diceritakan begini begitu, kesukaannya apa begini begitu, hubungan apa yang ada di dalam dia ada di dalam lingkaran atau komunitas apa, itu sudah dibaca, saudara. Dan ini para love scammer ini, para penipu asmara ini, itu memang menyasar orang-orang duda yang sudah kesepian, janda kesepian, yang punya duit. Karena UUD ujung-ujungnya duit, saudaraku. Dan kok ya kena, saudara, akhirnya. Ada yang sampai, kemarin Ibu Grace Tahir, sudah cukup lama, saudara, sudah beberapa bulan yang lalu, mewawancarai seorang wanita karier, wanita yang bisnisnya hebat luar biasa, kena miliaran, saudaraku. Love scam. Ngerti ya? Jadi ditangkap hatinya, kebutuhannya ketangkep. Nah, itu ada berbagai cara bagaimana menghindari love scam. Saya pernah didatangi, tapi ini sebelum zaman sosmed marak, saudaraku ya. Jadi sudah ada sosmed tapi belum seheboh sekarang. Seorang ibu, dia bekerja seumur hidup, dia single, usianya sudah usia pensiun, sudah 60 lebih. Dan ibu ini punya rumahnya sedang bermasalah dengan keponakannya atau bagaimana. Saya lupa detail dari peristiwanya, lupa. Tapi dia datang untuk konseling, saudara. Bukan orang Kristen, dari agama lain. Nah, ibu ini cerita dia punya masalah, nah tapi bukan masalah itunya yang dia ceritakan. Ceritanya dia kena tipu. Kena tipunya begini, dia curhat dengan seorang teman, temannya ini bilang, nanti aku kenalkan dengan teman. Nah, teman lagi. Ini rupa-rupanya ini komplotan dari penipu. Mereka akhirnya ngobrol-ngobrol, ini masalahmu mudah diselesaikan oleh seorang yang tinggal di Singapura. Dia adalah orang besar, dia adalah adiknya Lee Kuan Yew. Bayangkan, saudaraku. Namanya Lee Kuan Cek. Lah terus gimana? Saya teleponan sama Lee Kuan Cek, Pak. Oh, Lee Kuan Yew punya adik ya? Sudah dicek atau belum? Masih hidup apa enggak? Tapi itu percaya, saudara. Nah, ini yang jahat ini teman yang mengerjain dia. Telepon, saudaraku. Ngomong bahasa Mandarin. Ya, karena ibu ini pintar bahasa Mandarin, ngobrol, ngomong, pokoknya masalahmu itu gampang begini. Kemudian pakai apa ritual dari agamanya begini, kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Kalau soal keuangan nanti gampang, aku tuh cukup punya kekuatan untuk itu, gampang, kamu tidak usah khawatir. Kamu tahu siapa aku? Lee Kuan Cek, ya, adiknya Lee Kuan Yew. Bayangkan, saudaraku, zaman itu anaknya Lee Kuan Yew masih PM, saudara. Jadi orang kuat, dan Lee Kuan Yew masih hidup waktu itu.
kena saudaraku. Seluruh tabungannya dia keluarkan dan entah bagaimana ngomongnya, tabungan yang untuk hidupnya dia dari deposito itu dicairkan semua, diserahkan kepada ya itu. Ngeri ya saudara. Ini love scammer karena apa? Dikatakan ini kamu sama aku ini seperti terhubung. Jadi ini orang tua tapi hebat ya. Bisa menyentuh hati. Bapak sentuh hatiku gitu ya. Menyentuh hati saudaraku. Kita ini terhubung oleh benang merah. Aku bersyukur kamu punya teman yang bisa menghubungkan kamu sama aku. Aku ini sudah duda lah mulai gitu saudaraku ya. Anak-anakku semua sudah bekerja, sudah punya keluarga masing-masing. Aku sudah duda. Dan waktu aku ketemu kamu, aku rasakan bahwa kita ini berjodoh. Nah ini love scammer saudaraku. Dan akhirnya ibu ini seumur-umur dia nggak pernah menikah. Sekali dia kena ini rayuan gombal ini saudaraku, kena karena apa? Bayangannya adik dari Lee Kuan Yew, kan begitu saudaraku. Nah ini dulu, zaman sekarang ini saudaraku, kalau Anda mau lihat korban-korban love scammer ini, love scam ini sebanyak-banyaknya. Jadi kesepian jangan sampai membuat tergoda untuk macam-macam. Nanti uang Anda habis, ini mencari hubungan yang tidak jelas ini. Udahlah, saudara, kan kita punya komunitas kita ada M3, saudara berkumpul dengan teman-teman M3. Tapi harus diawasi saudaraku. Teman M3 juga ada yang love scammer, saudara. Nah ini bahaya nih. Kalau ada segera kasih tahu saya. Sebab di gereja ini, kita semua orang yang dengan berbagai kelemahan, dengan berbagai kekurangan, belum sempurna, tapi kita tulus mau hidup benar. Kalau di dalam komunitas gereja Kahal, ada predator. Tahu predator? Datang untuk mencari, kemudian mulai mendekati dengan tujuan yang menjijikkan itu. Kasih tahu saya, nanti kita akan lokalisir saudara orang-orang seperti itu. Karena kita tidak terima predator. Orang berdosa banyak, orang pernah jatuh dosa, oke, dilayani. Tapi predator, no way. Tinggal pergi. Bukan tempatmu di sini. Ya. Jadi ujian dan pencobaan itu satu peristiwa bisa dua sisi. Bisa dua sudut pandang. Yang berbahaya ketika penderitaan, kesulitan, kesukaran, pencobaan itu bisa menjadi godaan dosa. Itu yang harus kita doakan. Jangan bawa aku masuk dalam pencobaan godaan itu. Bebaskan aku daripada yang jahat. Haleluya. Nah ini doa permohonan, lanjut sedikit saudara. Doa dan pencobaan godaan dosa. Ya ini yang godaan dosa. Baca sama-sama saudaraku, Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pencobaan itu membawa kita dalam kejahatan. Bebaskan, lepaskan. Jadi kita pandai menitik, waduh ini adalah godaan untuk bawa aku jatuh dosa. Kalau itu dosa seksual, saudaraku, dosa perzinahan, percabulan, caranya itu adalah cara atau jurusnya itu adalah jurus Yusuf. Yusuf itu pakai jurus apa?
Cao, itu saudaraku ya. Lari. Sudahlah, jangan kamu hadapi. Saya pernah khotbah di satu gereja, selesai khotbah ada seorang bapak masih muda yang datang konseling. Dia bilang, "Pak, saya ini lulusan sekolah Alkitab, saya hamba Tuhan." "Oh iya, puji Tuhan Pak, tapi saya jatuh." "Oh ya, kok ngaku gitu, bagus gitu ya. Artinya jujur." "Jatuhnya gimana Pak?" "Ya saya itu mau coba-coba melayani perempuan itu, perempuan P, saudaraku, BTS, di kompleks BTS. Nah kamu Bapak ke sana disuruh Tuhan." "Ya saya merasa." "Loh kok merasa tuh gimana toh?" Ingat, kalau disuruh Tuhan itu harus berdua-dua. Jadi Tuhan kan mengutus berdua-dua. Dan kalau urusan yang begitu dalam tim lebih dari 2 lebih baik, harus ada wanitanya. Yo kita percaya saudaraku bahwa Tuhan juga mengasihi mereka kan. Tapi ini sendirian sok jago saudaraku. Masih muda sok jago. Punya istri dia. Istrinya ditinggal di rumah, dia pergi ke sana untuk nginjil katanya. Akhirnya jatuh saudara. Berantakan. Jadi kita perlu saudara seperti ayat ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian dilanjutkan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi perlindungan kita adalah Dia yang punya segala kuasa. Jadi kita berdoa, jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan sampai aku ini masuk dalam lingkaran kejahatan itu. Tidak bisa lepas saudara. Entah itu bisnis haram, bisnis narkoba, perjudian atau ya macam-macam saudaraku ya. Saudara bisa mendaftar sendiri. Lepaskan kami dari semua itu. Ada kemiskinan, hadapi bersama dengan Tuhan. Ngatasinya seperti apa? Ada kebangkrutan, hadapi bersama Tuhan. Ngatasinya seperti itu. Ada banyak kesaksian. Tuhan tidak kurang cara untuk memulihkan, untuk meningkatkan perekonomian kita. Jadi macam-macam tadi yang saya daftar itu, cara menghadapinya saudaraku. Itu pakai cara Tuhan atau kita mendengarkan akan bisikan iblis melalui orang-orang yang bisa mendatangi kita pada waktu kita terpuruk ya. Lukas 22 ayat yang ke-40. Kita baca sama-sama. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, saudaraku, kita lanjut dengan jaminan Tuhan yang pasti. 1 Korintus 10 ayat 13, tadi sudah kita baca di awal, saudara, kita baca sekali lagi, ini penting ya. Jadi kita ini, pertama, tidak mungkin kita ini lepas dari pencobaan. Tapi kita harus menganggap pencobaan itu sebagai sebuah ujian yang akan membawa kita naik kelas. Tetapi ketika pencobaan itu sudah masuk tahap godaan dosa, kita harus berdoa, lepaskan kami dari godaan tersebut. Bebaskan kami, supaya kami tidak jatuh dalam kejahatan. Paham ya? Nah, sekarang kita baca sama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, dapat memikulnya, dapat menanggungnya, bahkan dapat melewatinya. Lain kali saya akan sampaikan bagaimana cara
Tuhan itu melepaskan kita dari pencobaan? Ada, saudaraku, bermacam cara. Nanti lain kali saya akan sampaikan itu. Tapi sekarang kita lihat dulu sikap kita ketika pencobaan itu datang. Ya, kita lihat ya, poin-poin penting. Yang pertama, pencobaan biasa. Jadi kalau ada pencobaan, saudara jangan kecil hati, kemudian waduh kok berat sekali. Kalau Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, saudara jangan berkata, aduh ini berat, kuknya berat, salib ini berat. Enggak. Begitu Anda mengangkat, Tuhan berkata ringan. Sebab kuk yang aku pasang itu ringan. Karena itu atas seizin Tuhan berarti engkau bisa menanggungnya. Poin kedua apa, saudaraku? Tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan ngukur. Kalau saudara saya punya kekuatan segini, enggak mungkin kita diizinkan, dibiarkan kena pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan itu menjaga, melindungi, memelihara kita. Semua pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu hanya untuk menaikkan kita ke kelas yang lebih tinggi. Ketiga, Allah setia. Katakan setia, 1, 2, 3. Nah, karena kita punya Bapa yang setia, maka kita dapat 100% mengandalkan kesetiaan Tuhan itu. Dan Allah yang setia itu, poin 4, baca sama-sama. Tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita tidak dibiarkan. Kalau ini sudah batas kekuatan, maka Dia akan turun tangan, selesai. Nah, selesainya seperti apa? Lain waktu saya akan jelaskan, saudaraku. Itu ada, kalau nggak salah, ada 7 cara Tuhan untuk melepaskan kita dari pencobaan. 5, ada jalan keluar. Itu lagunya Don Moen itu ya, Don Moen itu. God will make a way, ya. Tuhan itu akan buat jalan, karena Dia Maha Kuasa. Rasanya buntu semua, ini ada jalan. Dia akan beri jalan keluar untuk menanggungnya, untuk melewatinya. Jadi Anda diberi kekuatan dan pasti pencobaan itu tidak melampaui kekuatan Anda. Dan kalau sudah mentok, nanti ada jalan keluar yang membuat kita dapat menanggung dan dapat melewatinya. Haleluya. 1, 2, 3 katakan amin, saudaraku. 1, 2, 3. Yes. Haleluya.